warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ninda Putri Oktaviani dari kelas 11 Layanan Perbankan 2 absen 19. Saya di sini ingin menjelaskan hasil resume jurnal-jurnal yang sudah saya cari. Nah, di sini ada 5 jurnal yang sudah saya resume. Ayo kita ke yang pertama. Nah, yang pertama itu analisis tingkat kinerja keuangan perbankan dengan metode RGEC pada PT Bank Mandiri Persero, TBK periode 2014 sampai 2018. Nah, identitas jurnalnya itu, nama jurnalnya Jurnal Akuntansi Vol 13 01 tahun 2020. Tulisnya itu Tia Setiani dan Cintia Natasha. Tahun terbitnya 2020. Jumlah halamannya itu ada 11 halaman ya teman-teman. Nah, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kinerja keuangan Bank Mandiri menggunakan metode RGEC selama periode 2014 sampai 2018. Metode penelitiannya yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan yaitu NPL atau non-performing loan. Yang kedua itu ada LDR, loan to deposit ratio. Yang ketiga itu ada ROA atau return on asset. Nah, yang keempatnya itu ada NIM, net interest margin. Nah, yang kelima itu ada CAR atau capital adequacy ratio. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan NPL berada pada kategori sehat atau kredit bermasalah relatif rendah. LDR itu menunjukkan kemampuan penyaluran kredit yang baik. ROA dan NIM menunjukkan profitabilitas yang tinggi. Nah, yang terakhir itu CAR berada di atas standar minimum Bank Indonesia. Bank Mandiri mampu mempertahankan kinerja keuangan yang stabil selama 5 tahun penelitian. Nah, kita sudah sampai kesimpulan nih teman-teman. Nah, ini kesimpulan yang pertama, yaitu Bank Mandiri memperoleh predikat sehat berdasarkan metode RGEC karena memiliki tingkat risiko yang rendah, laba yang tinggi, dan modal yang kuat. Nah, kita nyampe jurnal yang kedua nih teman-teman. Nah, jurnal yang kedua itu judulnya Analisis Kinerja Keuangan Perbankan pada PT Rakyat Indonesia Persero TBK tahun 2019 sampai 2021 menggunakan metode RGEC. Identitas jurnalnya yaitu yang pertama itu nama jurnal. Nama jurnalnya itu Akuntoteknologi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi. Penulisnya itu Tarisa Almia Mabel, Rahma Harisulistyo, Sri Suhartini. Tahun terbitnya itu tahun 2023. Jumlah halamannya itu ada 10 halaman, dari halaman 72 sampai 81. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat kesehatan Bank BRI selama periode 2019 sampai 2021, terutama saat menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan RGEC, risk profile, NPL, LDR, good corporate governance, penilaian tata kelola perusahaan, yang keenam itu earnings, yang ketujuh itu ROA, NIM, capital, CAR. Nah, data diperoleh dari laporan tahunan Bank BRI. Hasil penelitian menunjukkan kredit bermasalah masih dapat dikendalikan. Likuiditas bank berada dalam kondisi aman, tata kelola perusahaan berjalan baik. Profitabilitas tetap stabil walaupun pandemi. Modal bank sangat kuat. BRI tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor selama pandemi. Nah, kita nyampe kesimpulan yang kedua nih guys. Bank BRI memperoleh peringkat komposit 1 atau PK-1 atau kategori sangat sehat selama periode penelitian. Nah, kita sudah nyampe jurnal yang ketiga nih guys. Nah, judulnya itu Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan metode RGEC pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identitas jurnal yaitu nama jurnalnya Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya. Penulisnya itu Febriana Ferawati, Siagian dan Muammar Rinaldi. Tahun terbitnya itu tahun 2020. Jumlah halamannya itu 12 halaman. Nah, tujuan penelitian ini mengetahui tingkat kesehatan dari beberapa bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI.
menggunakan metode RGEC selama tahun 2014 dan 2016. Nah, metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan deskriptif kuantitatif analisis laporan keuangan bank. Variabel yang digunakan adalah NPL, LDR, ROA, GCG, NIM, dan CAR. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan risk profile tahun 2014 yaitu cukup sehat, tahun 2015 itu sehat, dan tahun 2016 itu cukup sehat. Good corporate governance, seluruh bank berada pada kategori sehat. Earnings-nya yaitu tahun 2014 itu sehat, tahun 2015 itu cukup sehat, tahun 2016 itu kurang sehat. Kapitalnya, seluruh bank memperoleh kategori sangat sehat. Nah, kesimpulan dari jurnal yang ketiga itu adalah sebagian besar bank memiliki kondisi keuangan yang baik, namun beberapa mengalami penurunan profitabilitas, sehingga perlu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jurnal yang keempat itu judulnya adalah Analisis Kinerja Keuangan menggunakan metode RGEC pada bank umum swasta yang tercatat di BI tahun 2019 sampai 2021. Identitas jurnalnya itu, nama jurnalnya adalah Jurnal Akuntansi. Nah, yang selanjutnya itu ada penulisnya. Penulisnya Lydia Stefani Moibai, Paulina Yurita Amritan, Reiner F. Makatita. Tahun terbitnya itu tahun 2023. Jumlah halamannya itu ada 14 halaman. Nah, tujuan penelitiannya itu mengetahui tingkat kesehatan bank umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, metode penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif, data sekunder dari laporan keuangan, teknik purposive sampling indikator, yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Nah, hasil penelitiannya itu risk profile. Kategori sehat PK 2, good corporate governance kategori sehat PK 2. Nah, yang ketiga itu earnings kategori sangat sehat PK 1, kapital kategori sangat sehat PK 1. Hal ini menunjukkan bahwa bank swasta memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko dan menghasilkan laba. Nah, kesimpulan dari jurnal yang keempat itu adalah bank umum swasta yang diteliti memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dan mampu menstabilkan permodalan serta profitabilitas perusahaan. Nah, kita sudah sampai ke jurnal yang terakhir nih guys, yaitu jurnal yang kelima. Nah, judulnya itu Implementasi Metode RGEC sebagai dasar analisis tingkat kesehatan kinerja keuangan bank syariah Bukopin periode 2016 sampai 2020. Identitas jurnalnya itu adalah nama jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi Indonesia. Nah, penulisnya itu Handila Rizka dan Muhammad Iqbal Surya Pratikto. Tahun terbitnya adalah 2022. Jumlah halamannya itu ada 13 halaman. Dari halaman 146 sampai 158. Nah, tujuan penelitiannya itu mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Bukopin selama 5 tahun menggunakan metode RGEC. Menggunakan metode penelitian explanatory research. Analisis RGEC, komponen yang dianalisis adalah risk profile, good corporate governance, earnings, capital. Data berasal dari laporan keuangan Bank Syariah Bukopin tahun 2016 sampai 2020. Nah, hasil penelitiannya itu pada tahun 2016 sampai 2017 adalah predikat PK2, kondisi sehat. Tahun 2018 sampai 2020 predikat PK3, yaitu kondisi yang kurang sehat. Penurunan kesehatan bank dipengaruhi oleh menurunnya profitabilitas dan meningkatnya risiko keuangan. Nah, kita sampai kesimpulan nih guys. Nah, ini kesimpulan yang terakhir ya. Yang kesimpulannya adalah Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan tingkat kesehatan pada 3 tahun terakhir penelitian sehingga perlu memperbaiki manajemen risiko, meningkatkan laba, dan memperkuat permodalan. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih guys. Gak kerasa kan? Sampai jumpa lagi ya di pertemuan kita selanjutnya. Dah, assalamualaikum.